termulia, tapi kau mengasihiku. Pengorbananmu termulia yang mengubahkan hidupku. Angkat tangan kita sama-sama, come on everybody. Pujilah Tuhan, buat cintanya tak terbatas, tak berubah. Angkat tangan dan nyanyikan kasih Tuhan tak berubah. Pujilah Tuhan, buat cintanya tak terbatas, tak berubah. Angkat tangan dan nyanyikan kasih Tuhan tak berubah. Pujilah Tuhan, buat cintanya tak terbatas, tak berubah. Angkat tangan dan nyanyikan kasih Tuhan tak berubah. Buat cintanya tak terbatas, tak berubah. Angkat tangan dan nyanyikan kasih Tuhan tak berubah. Halo semua, welcome to Hattrick Alpha Omega Church. Kita harap kalian tidak merasa canggung dengan cara kita mengangkat tangan, melompat, menyanyi, atau mendengar bahasa-bahasa yang mungkin asing bagi teman-teman. Karena kami percaya bahwa lagu dapat membangkitkan iman dan itu merupakan ekspresi kita mengasihi Tuhan. Alpha Omega Church adalah tempat untuk orang yang tidak sempurna. Jadi, kalau di antara kalian ada yang punya kawan atau keluarga yang tidak sempurna, kalian bisa ajak mereka untuk bersama-sama terhubung lewat ibadah online ataupun hadir di ibadah onsite. Di Alpha Omega Church, kita berusaha membangun suasana yang antusias dan semarak dalam setiap ibadah, baik onsite maupun online, sehingga kita sangat mengajak teman-teman untuk berpartisipasi dan responsif dalam ibadah ini. Feel free untuk ikut bertepuk tangan, mengangkat tangan, tersenyum, dan menikmati apa yang sedang berlangsung. Berikut ini beberapa informasi yang baik untuk kita perhatikan. Ibadah raya setiap hari Minggu di 2 kali ibadah jam 8 dan jam 10 pagi. Ajak keluarga, kawan, dan saudari kita untuk beribadah bersama. Teens Online Service bisa diakses setiap hari Minggu jam 7 pagi di YouTube Alpha Omega Church. Kalian bisa like, komen, share link kepada kawan dan saudara kalian. Pengorbanan Yesus adalah hal yang mutlak dan menyeluruh bagi setiap kehidupan kita. Kebangkitannya menyatakan bahwa kuasanya absolut dan masih tersedia bagi kita sampai hari ini. Kami ingin mengajak Anda mengalami kuasa Tuhan dan hadirat Tuhan. Kami ingin berdoa untuk Anda dan bersama Anda. Mari bersama mengalami Yesus dan kuasanya dalam sebuah malam yang penuh penyembahan dan hadirat Tuhan. Kamis Putih Worship Night 2 April pukul 7.30 di Main Hall AOC DPU. Jangan datang sendiri, ajak sahabat, keluarga, dan siapa saja untuk mereka bisa mengalami kuasa Yesus secara personal. Jumat Agung adalah hari yang penuh makna di mana kita mengenang pengorbanan Yesus Kristus yang mati di salib untuk menebus dosa kita. Mari bersama-sama mengikuti ibadah ini untuk merenungkan kasih-Nya. Jumat 3 April jam 9 pagi, kemudian di hari Minggu kita akan memperingati kebangkitan Tuhan Yesus yang akan dirayakan di hari Minggu 5 April di 2 kali ibadah di jam 8 dan jam 10 pagi. Jangan lewatkan, yuk ajak kawan dan keluarga kita untuk beribadah bersama-sama. Itu saja pengumuman yang bisa aku sampaikan. Enjoy the rest of the service. Halo semuanya, welcome back to Teens Online Service kita hari ini, dan setiap minggunya kita selalu ada new series coming up dan kita selalu bahas topik yang baru. Dan minggu ini kita tentunya nih yang mungkin habis liburan panjang, kita semua pada ngambil footage, mungkin ada yang ngeklip, mungkin ada yang foto, ada yang video dan lain sebagainya. Dan dari footage itu tentunya ya kan pasti kita kepingin buat konten yang terkeren yang kita bisa. Dan kalau hari-hari ini banyak banget aplikasi yang tinggal tempel di template-nya, kita tinggal masukin langsung jadi estetik. Yang setuju kata Yes?
Kita hidup di era yang pokoknya segalanya itu serba harus kelihatan sempurna. Dan kita hari ini membahas tentang the aesthetic trap. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. The aesthetic trap. Maksudnya gimana? Kita paham sekali apalagi dengan social media. Kita always look good, always perfect. Kita pokoknya maunya semua kelihatan yang baik-baik. Semua harus kelihatan aesthetic. Caption juga harus pokoknya yang low key deep, yang gak cringe. Gimana kita put every word into a beautiful caption gitu. Nah tentunya setiap kita juga pasti ada yang pernah punya pengalaman kayak gitu. Yang gak habis liburan nih tentunya. Kita langsung mau post konten kita dan kita mau konten kita pokoknya se-estetik mungkin. Yang setuju kan yes. Nah kan kita tahu ya ada banyak aplikasi sekarang yang tinggal pokoknya satu template kita masukin semuanya langsung jadi reels yang keren, langsung jadi story yang keren, langsung jadi short video yang keren banget. Nah, tapi kalau boleh jujur nih, behind the 24-hour stories kita and perfect feed itu sebetulnya kita pasti ada momen capek. Yang setuju kata yes. Capek sama pressure buat jadi good. Maksudnya good gimana? Greatest of all time. Kayak setiap kali kontennya harus perfect, harus sempurna, harus yang estetik. Lelah banget juga sama cancel culture yang dikit-dikit ngejudge. Takut kalau orang tahu kayak aduh kalau aku imperfect, aku punya dosa ini, aku punya cacat ini, aku punya kegagalan ini, kita bakal di-unfollow atau ditinggalkan nggak ya dengan teman si A, si B, atau komunitas ini. Akhirnya kita jadi generasi yang mungkin suka avoiding people. Kita nggak bisa jadi diri sendiri karena sibuk mikirin kayak personal branding kita. Kita lupa nih kalau sebetulnya human connection is supposed to be a resting place, not a workplace. Mari kita sama-sama ucapkan 2, 3. Human connection is supposed to be a resting place, not a workplace. Hubungan itu harusnya jadi tempat istirahat, bukan tempat kerja lembur untuk hanya menyenangkan orang lain. Yang setuju kata yes. Pasti kayak kita capek banget kayak seharian nih kita pakai seperti kayak kacamata hitam yang berusaha kayak nutupin kesempurnaan kita, kegagalan kita, masa lalu kita yang mungkin orang lain nggak perlu lihat, yang mungkin kita mikir orang lain nggak boleh lihat. Tapi jujur, kalau boleh jujur nih, pasti ada momen kita itu capek. Yang setuju kata yes. Aduh aku lelah banget nih, dikit-dikit mungkin dijudge. Dikit-dikit mungkin, kalau dia tahu nih, kayaknya nggak mau temenan sama aku. Kayaknya kalau dia tahu masa lalu yang ini, kayaknya jangan-jangan dia nggak mau deket-deket sama aku. Dia nggak mau hangout sama aku. Tapi sekali lagi kita perlu paham, human connection is supposed to be a resting place, not a workplace. Kadang seringkali secara nggak sadar kehidupan kita kayak pakai kacamata hitam. Tapi kita harus tahu ada juga momen ini nih yang penting banget untuk setiap kita tahu. The cross. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3. The cross. Maksudnya gimana nih? The ultimate no filter moment. Sekali lagi, the cross atau salib itu berbicara mengenai the ultimate no filter moment. Kayak kita capek banget setiap hari, seharian harus pakai kacamata hitam yang terus menutupin kekurangan kita. Tapi lewat the cross, salib itu ngingetin kita banget kayak, udahlah. Kita harus punya momen no filter, momen yang mungkin kita bisa jadi diri kita sendiri. Dan menjelang Paskah ini kita juga diingetin soal the cross. Salib itu adalah momen no filter. Mari kita lepaskan kacamata hitam kita. No filter momen yang paling nyata dalam sejarah yaitu momen salib. Karena apa? Di salib itu ternyata nggak ada yang estetik. Yang ada cuman realitas yang jujur dan justru very painful dan menyakitkan. Yang setuju kata yes. Di salib kalau hari-hari ini kita banyak pakai aksesoris mungkin yang kayak kita pikir keren banget karena itu salib dan lain sebagainya. Padahal di momen yang sebetulnya salib itu gak ada yang estetik. Semuanya justru mengingatkan kita tentang betapa menyakitkan, sakit, harus jujur. Yang setuju kan yes.
the scary part kalau kita ngingat-ingat tentang salib, tapi bisa jadi no filter moment ini mungkin waktu kita mikir, oke, let me take off my sunglasses. Ternyata bakal ada orang yang waktu ngeliat ketidaksempurnaan kita, mungkin ada beberapa orang yang bakal leave dari kehidupan kita, bakal ninggalin kita. Karena kita paham, nggak semua orang punya kapasitas buat jadi true support system. Yang setuju katakan yes. Mari sama-sama kita ucapkan 2-3 karena nggak semua orang punya kapasitas buat jadi true support system kita. Jadi waktu kita harus tahu nih, worst part atau mungkin ada kemungkinan nih, waktu kita jadi diri kita sendiri, kita kayak put new filter. New filternya apa? Yaitu kita no filter. Paham ya? Kita set up new filter buat kehidupan kita, bahwa kita nggak perlu lagi pakai filter yang estetik. Kita bisa jadi diri kita sendiri. Yang bakal menyeleksi siapa yang tulus dan siapa yang cuma suka dengan pencitraan, branding, validasi, mungkin bisa jadi akan ninggalin kalian. Tapi nih, good news-nya, kalaupun teman kalian yang kita merasa kayak, oh kayaknya aku harus nih pergi sama si A, si B atau komunitas ini, karena kalau enggak kayaknya aku nggak punya temen, kayak siapa lagi. Hey, tapi good news-nya nih, walaupun misalkan nih kemungkinan mereka ninggalin kalian waktu kita jadi diri kita sendiri, dunia mungkin bakal cancel kamu pas lihat sisi gelapmu, tapi Tuhan, good news-nya adalah dia udah lihat sisi gelap kita dari awal dan dia nggak pergi. Sama-sama yang setuju katakan yes. Yes, sekali lagi dunia mungkin bakal cancel kita waktu ngelihat sisi gelap kita atau ketidaksempurnaan kita, kegagalan kita. Tapi Tuhan itu udah dari dulu-dulu nih. Sisi itu tuh dari awal Tuhan udah tahu. Tapi good news-nya Tuhan itu nggak pergi ninggalin kita dan masih mengasihi kita. Yang setuju katakan yes. So, God isn't looking at your brain, but your heart. Mari sama-sama kita ucapkan 2-3. God isn't looking at your brain, but your heart. Jadi kalau di dunia yang penuh dengan keestetikan ini, kita perlu juga jadi diri sendiri. Apa yang sebetulnya Tuhan itu ciptain kita dari awalnya. Karena apa? Tuhan, sekali lagi, God isn't looking at your brain, but your heart. Dalam 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, bukan yang dilihat manusia, yang dilihat Allah. Manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. So kayak kita tahu banget ternyata it's okay ya, di depan Tuhan itu nggak apa-apa jadi diri sendiri. Karena dari awal dia pun sudah tahu semua sisi baik kebaikan kita dan kejelekan kita dari awal. Yang setuju katakan yes. Di hadapan Tuhan kita nggak butuh personal branding. Dia udah tahu trauma kita, dia udah tahu mistakes kita, dia bahkan juga udah tahu our darkest side. Tapi dia tetap milih buat sayang sama kita semua. No cap. Yang setuju katanya yes. Nah, kenapa pertanyaannya kok harus the cross? Kalau kita mungkin di minggu depan akan merayakan nih Paskah. Kenapa sih kok Paskah? Karena Paskah itu momen di mana Tuhan mati di atas kayu salib. Lalu kenapa kok harus kayu salib? Nah, ini kayak waktu kita pakai kacamata dengan kacamata bening nih, no filter. Kita nggak perlu nutup-nutupin lagi apapun yang ada di masa lalu kita, di hari ini kesalahan apapun itu. Di dalam Tuhan, di salib, Tuhan itu udah tahu kita dari awalnya. Kejelekan kita, semua our darkest side, mistakes kita, kegagalan kita, trauma kita. Dan kalau kita nanya, kenapa kok harus the cross? Kenapa Yesus harus mati sih? Kan bisa aja pakai magic nih. Instant, 1 second, langsung nggak perlu. Bisa nggak? Bisa banget. Tapi kenapa sih kok harus pakai salib? Karena Tuhan mau memberikan momen di mana dia tuh mau menghapus setiap dosa kita manusia lewat salib. Jadi no instant, no magic, tapi benar-benar Tuhan di atas kayu salib. Dia terima, dia tanggung semua kesakitan kita, semua dosa kita, semua pokoknya kegagalan dan trauma kita. Sekali lagi, kenapa kok the cross?
Karena the cross, salibnya itu pertama menyatakan validasi rasa sakit. Kita sering dibilang mungkin generasi sekarang, strawberry generation, lembek. Tapi justru di salib, Yesus juga buktiin kalau dia itu nggak cuman meremehkan rasa sakit kita. Justru dia mau bilang, hey, aku juga pernah ngerasain mental breakdown di atas kayu salib. Yang Yesus katakan yes. Waktu aku dikhianati temanku sendiri, waktu aku dikhianati muridku sendiri, hey, aku juga pernah merasakan mental breakdown yang kamu rasain. Dan kenapa kok the cross? Karena yang kedua, main character energi yang beda. Biasanya main character itu kan bajunya paling keren. Kalau kita tahu movie, entah itu superhero apapun, pasti kayak wow, followernya paling banyak, paling defense banyak orang. Tapi coba kalau kita ngelihat main character energi yang beda ini, yaitu namanya Yesus. Bedanya apa? Coba kita lihat Yesus di atas kayu salib. Penampilan hancur berantakan. Followers pada kabur semua, ghosting dia semua. Reputasi di-cancel satu kota. Dan ada yang pernah ngerasa step in the back sama teman dekat mungkin? Gimana nih? Atau dikhianatin sama keluarga sendiri? Gimana rasanya nih? Pasti it's heartbreaking banget, yang setuju kan yes. Tapi justru Tuhan tuh mau menyatakan di momen salib itu, dia mau bilang, hey, aku udah jadi main character of all time. Jadi Tuhan itu menunjukkan bahwa dia itu di atas kayu salib mau bilang, it's okay kalau kamu pernah merasakan sakit. Jadi dirimu sendiri aja, kamu gak harus menutupin semuanya itu. Karena Yesus mau bilang kita gak hidup buat pujian, tapi Yesus mau bilang di atas kayu salib, aku hidup justru untuk berkorban. Sama-sama katakan berkorban. 2, 3, berkorban. Kita juga tahu satu cerita yang banyak orang mungkin sudah pernah dengar, yaitu namanya Petrus. Mari sama-sama kita ucapkan 2, 3, Petrus. Petrus atau Peter ini, dia epic fail moment. Kalau kita ingat ya, beberapa dari kita yang pernah kita dengar, dia ini tipikal anak muda yang ambisius banget. Kayak pick me, kayak I'm the best, kayak aku pokoknya yang terbaik, aku mau jadi orang yang nomor 1, pokoknya aku mau jadi yang kelihatannya pokoknya semuanya oke, gitu. Tapi juga ternyata paling berisik. Dan dia nggak pernah bayangin bahwa dia bakal ninggalin Yesus katanya. Kayak, oh nggak mungkin aku menyangkal kamu Tuhan, nggak mungkin. Tapi kejadian banget nih apa yang Yesus bilang, kamu akan menyangkal aku 3 kali. Tapi sekali lagi, waktu itu dia menyangkal, dia bilang nggak mungkin aku mengkhianati Yesus, nggak mungkin ninggalin. Tapi ternyata beneran, waktu pressure datang, dia menyangkal Yesus 3 kali. Petrus gagal total, dia ngerasa dirinya sampah, total red flag. Tapi pas Yesus jalan ke salib, dia sempat natap matanya si Petrus itu. Bukan dengan tatapan I told you so energi, tapi dengan tatapan kasih yang murni. Yesus mati bukan buat versi Petrus yang sempurna, tapi buat Petrus yang baru aja gagal. Dan momen ini juga ngingetin kita, kalau Petrus yang story-nya nih menyangkal Yesus, dia aja diterima dan diampuni, itu juga sama halnya dengan cerita kita hari ini. Apapun kekurangan kita, kegagalan, trauma kita, our mistakes, our darkest side, yang mungkin orang lain gak tahu. Tuhan mau bilang, hey, justru aku mati di atas kayu salib bukan versi kita yang sempurna, tapi buat versi kita yang baru aja mungkin gagal. So, the cross means your past mistakes don't define your future. Karena kita tahu, God isn't looking at your brain, but your heart. Mari sama-sama kita ucapkan, 2, 3. God isn't looking at your brain, but your heart. Terus, kalau kita udah tahu nih, oke, momen the cross ternyata tuh Tuhan tuh mau nyatakan sama kita, kalau kita merasakan semua rasa sakit, it's okay. Aku ngeliat hatimu, bukan lihat masa lalumu, bukan ngeliat kesalahanmu. Terus apa nih yang perlu kita lakukan? Yang pertama, take off the mask. Kita bisa belajar untuk curhat ke Tuhan kayak dia itu bestie kita. Sama-sama katakan take off the mask. 1, 2, 3. Take off the mask. Kalau kita mikir, wah POV yang mungkin kamu curhat soal dosa yang sama buat ke-1000 kalinya nih sama Tuhan. Mungkin kalau dunia bilang, red flag, blok aja, dia nggak tobat-tobat nih.
Tapi beda dengan Yesus. Waktu kita curhat, bahkan untuk kesalahan yang sama 1000 kali pun, dia bilang, I already paid for that. So let's try again tomorrow. I got you. Dan yang kedua, what should we do? Carry your small cross. Matthew 16, verse 24. Then Jesus said to his disciples, whoever wants to be my disciple must deny themselves and take up their cross and follow me. Tuhan bilang, kalau mau jadi muridku, maka kamu harus carry the cross. Kalau zaman sekarang mungkin kayak mikul salib, bukan kayak perang fisik di zaman kayak zamannya Yesus. Tapi mungkin bisa aja jadi seperti ini nih, battling waktu kita di grup chat. Mungkin mulai nih di grup chat, ada yang mulai nih leaking the tea, gosip nih. Soal orang yang ternyata nih, orang yang kita benci banget. Dan kita bisa milih untuk left on read daripada ngetik OMG, spill more. Itu susah banget sih, tapi itu yang namanya carrying the cross hari ini untuk generasi kita yang setuju kata yes. Jadi mari kita juga belajar untuk what should we do nih. The second one yaitu carry your small cross. Dan yang ketiga, what should we do nih? The no judgment check-in. Kalau Tuhan aja gives us unlimited chances, why don't we do something to bless others juga? Mungkin nih kita bisa aja ada Bible verse yang itu memberkati kita banget. Kayak Tuhan mengampuni kita, Tuhan mengasihi kita. Tuhan di atas kayu salib dia nggak bilang, hey kamu gagal. Tapi justru Tuhan mau bilang, aku mengasihi kamu apapun kegagalanmu. Kita bisa post Bible verse atau encouragement message di social media kita. Atau mungkin kita juga bisa chat satu teman atau cousin kita, asking how are they doing. Mungkin bukan seperti kayak orang nawarin asuransi, enggak. Tapi kita mungkin benar-benar sincerity kita tanya, how are you? How have you been doing? Kayak gimana nih kabarmu selama ini? Ayo dong kita bisa mulai invite mereka to come to our Christmas celebration. Yang setuju kata yes. Mungkin kalau secara manusia overthinking OT banget kita nih. Nanti dikira mau pinjem duit lagi. Kalau tahu-tahu kita ngechat dikirain kita mau nawarin asuransi lah, mau nawarin MLM lah dan lain sebagainya. Tapi gimana kalau dibalik nih POV kita? Gimana kalau realitanya memang ternyata dia butuh ada orang yang bisa dengerin masalah mereka. Jadi jangan biarin overthinking kita menghalangi blessing buat orang lain. Yang setuju kata yes. Kalau kita tahu nih, dari awal kita udah jelasin. Dan kita tahu sosial media hari-hari ini dunia kita selalu menuntut semuanya estetik, semuanya sempurna. Tapi kita harus paham, ada momen-momen dimana kita tuh kayak capek ya, harus pakai kacamata hitam mulu, kayak harus covering our mistakes, our failure, dan lain sebagainya. Tapi Tuhan mau ngingetin di atas kayu salib, menuju Paskah nih, 1 minggu ke depan, Tuhan mau bilang, it's okay, kamu bisa lepas kacamata hitammu. Kamu pakai aja kacamata bening, dimana kita gak perlu nutupin jadi diri kita sendiri karena Tuhan sudah mati di atas kayu salib untuk semua dosa kita. God isn't looking at your brain, but your heart. So action plan kita, what should we do nih? Yang pertama, take off the mask. Yang kedua, carry your small cross. Dan yang ketiga, the no judgment check-in. Kita bisa chat satu teman kita, tanyain how are they doing, dan kita bisa invite mereka ke Easter celebration kita next week. Jadi jangan lupa untuk terus ingat bahwa Tuhan selalu mengasihi kita. Dan kita paham, God isn't looking at your brain, but your heart.